pilih desainnya, kamu harus mirror dulu, kamu harus cutting ulang, dan kamu harus pilih ulang. Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering banget dilakuin saat melakukan proses produksi custom menggunakan bahan Polyflex. Biasanya kesalahan yang sering banget dilakuin itu tidak lain dan tidak bukan adalah lupa mirror file design. Nah, kamu harus benar-benar perhatikan banget tahapan yang satu ini. Jadi ketika kamu udah bikin desain atau kamu memilih desain yang mana yang mau kamu cutting atau mana yang mau kamu pakai, kamu setelah itu harus langsung memirror file desain itu. Biar apa? Biar kamu nanti nggak ngulang-ngulang proses selanjutnya. Jangan sampai ketika kamu sudah melakukan proses cutting dan melakukan proses filling, pas kamu mau press ternyata desainnya lupa di mirror. Mau nggak mau kamu harus ulang tahapan itu dari awal lagi dong. Kamu harus pilih desainnya, kamu harus mirror dulu, kamu harus cutting ulang, dan kamu harus filling ulang. Jadi jangan sampai rugi banyak cuma karena kamu lupa mirror file design. Terkadang masih banyak banget orang yang salah memilih bahan Polyflex untuk di custom sesuai dengan desain. Misalnya kamu sudah punya konsep desain yang mau pakainya yang simpel-simpel aja nih, kayak misalnya tulisan aja, atau misalnya kayak satu kata, atau cuma kayak grafis-grafis kecil-kecil gitu aja. Kamu bisa banget pakai bahan Polyflex PU. Kenapa sih pakai Polyflex PU? Kenapa nggak pakai yang lain? Karena kan memang kamu konsepnya maunya sederhana dan tulisan aja. Kalau PU ini tuh memiliki karakteristik yang ringan dan menyatu banget di media yang mau kamu tempel, misalnya mau di kaos, topi, di jaket, atau di mana-mana. Contohnya kayak yang aku punya satu ini. Nih, aku punya jaket polos. Biasa aku kan anaknya mau kurang banget ya kan. Aku punya jaket polos dan aku suka banget sesuatu yang simpel. Jadi aku pakai desain yang dengan desain tulisan aja. Dan ini aku menggunakan bahan PU. Oh iya, teman-teman pernah gak sih ngalamin ketika teman-teman nge-cutting bahan kayak misalnya bahan-bahan unik kayak glitter, vlog, karbon, itu kan jenis karakteristik bahan yang tebal. Tapi setelah di-cutting, ternyata hasil cuttingnya itu tuh malah nggak sempurna, nggak kepotong, bahkan kayak cuma ada goresan-goresan doang di bahan Polyflexnya. Teman-teman tahu gak sih itu kenapa? Karena kamu salah memilih jenis mata pisau. Jadi, mata pisau itu ada 3 jenisnya. Ada yang 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kalau kamu mau mengcutting jenis bahan yang emang bahan Polyflexnya itu agak tebal, kayak misalnya kayak tadi tuh glitter, vlog, karbon, dan masih banyak yang lainnya lagi yang pokoknya karakteristiknya tebal, kamu menggunakan mata pisau yang sudutnya 60 derajat. Kalau misalnya kamu menggunakan bahan Polyflex yang sedikit tipis atau emang mudah untuk di-cutting, kamu bisa menggunakan sudut mata pisau yang 45 derajat. Kalau yang 30 derajat itu cocok banget untuk kamu meng-cutting bahan-bahan yang tipis seperti stiker. Nah, jadi kamu jangan sampai salah pilih mata pisau ya. Teman-teman, terkadang kita tuh suka banget lupa yang namanya mengatur suhu dan waktu di mesin press. 2 poin ini tuh penting banget. Kenapa? Karena nggak semua bahan itu suhu dan waktunya pun sama. Contoh, kalau misalnya bahan jenis PU dan bahan jenis yang lainnya biasanya itu menggunakan suhu 150 derajat dengan durasi waktu 10 detik. Tapi ada juga loh bahan Polyflex yang suhunya berbeda, seperti contohnya itu bahan Magic 3D Puff. Bahan Magic 3D Puff itu suhunya itu 160 per 12 detik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau press, teman-teman juga harus sesuaikan dengan jenis bahan Polyflex yang teman-teman gunain. Jadi jangan sampai salah ya, karena itu bisa merusak hasil custom kamu. Dan yang terakhir adalah proses pelepasan masking. Ini tuh sebenarnya penting banget. Kenapa? Karena nggak semua jenis bahan Polyflex itu maskingnya bisa dicopot saat setelah di press. Karena ada beberapa bahan Polyflex yang kalau misalnya habis di press
maskingnya itu bisa dicopot setelah atau dalam keadaan dingin karena lemnya belum menempel secara sempurna. Jadi kalau misalnya ada bahan polyflex yang memang karakteristiknya itu harus ditunggu dingin dulu baru dicopot, itu harus benar-benar kamu tunggu dingin dulu. Karena kalau kamu nggak tunggu dingin, yang ada desain kamu itu nggak akan menempel secara sempurna, malah bisa keangkat. Kalau misalnya teman-teman masih banyak pertanyaan atau bingung, caranya gampang banget, teman-teman langsung aja DM Instagram Rhino Indonesia atau hubungi Rhinocare. Oke, segitu dulu tips di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tips selanjutnya. Bye!